Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusaina dari program studi 1 Keperawatan Stikes Mereding Majene. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan tentang penyakit menular, yaitu tuberkulosis paru. Nah, apa sih itu TBC? TBC yaitu tuberkulosis yang biasa juga dikenal sebagai TB. Nah, TB adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Ternyata TBC ini adalah penyakit yang sangat cepat menular loh. Dan salah satu masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV. Apa saja sih gejala dari TB paru ini? Nah, gejalanya yaitu batuk lebih dari 3 minggu, dada terasa sakit, dahak berdarah, sesak nafas, berat badan menurun, mual, muntah, mudah lelah, badan kerap demam, menggigil, dan yang terakhir sering berkeringat pada malam hari. Ada beberapa orang yang mudah sekali tertular penyakit TBC loh. Yang pertama yaitu orang yang memiliki kekebalan tubuh yang relatif lemah, keluarga yang tinggal dengan penderita TBC, yang merawat pasien TBC, dan orang yang memiliki gaya hidup yang buruk. Ternyata TBC ini bisa dicegah loh agar penderita tidak menularkan penyakitnya ke orang-orang terdekat. Nah, pencegahannya yaitu dengan menutup mulut saat batuk, membuang dahak di wadah yang diberikan lisol, mengkonsumsi makanan yang bergizi, memisahkan alat makan dan minumnya, mengkondisikan lingkungan yang baik, dan yang terakhir, pada bayi, berikan imunisasi BCG agar tidak mudah tertular. Tuberkulosis dapat menyerang organ apa saja? Yang pertama dan paling sering adalah organ paru, sehingga disebut namanya tuberkulosis paru atau TBC paru atau TB paru. Namun tuberkulosis ini juga bisa menyerang organ-organ lain seperti kelenjar getah bening, kulit, usus, tulang, selaput otak, dan lain-lain. Jadi tidak hanya menyerang paru saja, namun menyerang organ-organ lainnya. Nah, untuk pengobatannya bagaimana? Nanti apabila secara keseluruhan dokternya mendiagnosis kita menderita tuberkulosis, akan diberi pengobatan minimal 6 bulan. Jadi karena kuman ini sangat bandel, sangat nakal, maka pengobatannya akan panjang, bisa lebih dari 6 bulan. Kemudian obatnya ini tidak boleh putus atau tidak boleh berhenti obat. Karena apa? Karena nanti banyak pasien kita yang 2 minggu atau 1 bulan mengkonsumsi obat ini saja, nanti gejalanya sudah hilang, bahkan nafsu makannya sudah baik, berat badannya sudah naik gitu. Jadi mereka merasa penyakitnya ini sudah sembuh, jadi mereka putus atau berhenti berobat, jadi tidak mengkonsumsi obat-obat tersebut. Nah, hal ini nggak boleh teman-teman. Jadi untuk kuman tuberkulosis paru ini, ya tadi sudah saya sebutkan, kumannya sangat nakal. Jadi kalau misalnya kita tidak 6 bulan, minimal 6 bulan atau tidak sesuai dengan anjuran dokter diberhentikan, nanti kumannya itu akan bangkit kembali. Jadi diharapkan untuk pengobatannya tidak putus atau tidak berhenti sampai selesai, sampai dokter menyatakan bahwa pengobatan tuberkulosisnya selesai. Kemudian obat-obat ini kan dikonsumsi dalam waktu yang lama, akan menimbulkan beberapa efek samping obat. Apabila teman-teman yang sedang mengkonsumsi obat TBC paru atau tuberkulosis paru dan ada efek samping obatnya, diharapkan untuk teman-teman tidak berhenti berobat, tidak berhenti mengkonsumsi obat, namun memberitahukan bahwa ada efek samping obat. Beritahu kepada petugas kesehatan yang bersangkutan, nanti mereka akan memberikan pengobatan yang sesuai dengan efek samping yang teman-teman rasakan. Kemudian obati penyakit penyerta lainnya. Nah, biasanya untuk tuberkulosis paru ini bisa disertai dengan penyakit lainnya seperti diabetes atau kencing manis. Jadi kita tidak hanya mengobati tuberkulosisnya saja, tetapi juga mengobati diabetes atau kencing manisnya. Jadi diobati keduanya.
Nah, bagaimana jika tuberkulosis ini tidak diobati? Maka ya tentu saja tuberkulosisnya tidak sembuh. Nah, kalau tuberkulosisnya tidak sembuh, bisa menjadi lebih berat, bisa menimbulkan sesak, kemudian bisa menimbulkan kematian. Nah, jika tidak diobati, akan ada kemungkinan lebih sulit diobati. Oleh karena kemungkinan bakteri yang tadi sudah menjadi kebal. Jadi obat yang 6 bulan itu udah nggak mempan lagi. Jadi obatnya harus lebih tinggi lagi daripada obat yang 6 bulan itu. Nah, jika tidak diobati tentu saja menularkan kepada anggota keluarga atau orang lain. Nah, itu tadi penjelasan terkait TBC atau TB paru. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman ya. Share video ini ke orang-orang terdekat agar mereka juga mendapatkan informasi terkait